Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini di part kedua, kita akan coba bahas lanjutan materi soal TPS-nya tentang logaritma. Nah, di sini udah ada soal yang keempat, yaitu soal TPS tahun 2021. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Oke, diketahui nilai A-nya berada di antara 0 dan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini nilai P-nya adalah ini ya, dan nilai Q-nya adalah ini. Oke, jadi yang bisa kita kerjakan itu adalah nilai P-nya dulu kita sederhanakan supaya kita bisa bandingin antara P dan Q-nya. Oke, langsung kita coba kerjakan. Nah, P sama dengan 1 dikurang A log 3 pangkat 2 dibagi dengan 1 ditambah A log 3. Nah, ingat lagi sifat dari pemfaktoran yang ini. P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan P ditambah Q, P dikurang Q. Nah, dengan sifat ini kita bisa sederhanakan nilai P-nya ya. Nah, jadi ini 1 ini kita bisa buat menjadi 1 kuadrat ya. Karena bentuk lain dari 1 itu adalah 1 kuadrat di mana nilainya tetap 1 gitu ya. Nah, ini A log 3 pangkat 2 dibagi dengan 1 ditambah A log 3. Nah, dengan sifat ini kita bisa pakai yang ini, sifat yang ini ya. Ya, dengan sifat ini kita bisa sederhanakan soal ini menjadi berarti 1 ditambah A log 3, kemudian 1 dikurang A log 3. Oke. Nah, kita pakai sifat yang ini. Oke. Nah, ini sebagai P-nya, ini sebagai Q-nya. Jadi P tambah Q, P kurang Q. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut bagian bawahnya. Ya, 1 ditambah A log 3. Nah, di sini kan kita bisa lakukan pencoretan karena nilainya sama untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Sehingga kita bisa coret menjadi seperti ini ya. Menjadi 1 dikurang A log 3. Nah, oke. Jadi nilai P-nya adalah 1 dikurang A log 3. Kemudian nilai Q-nya itu adalah A log 3. Oke. Nah, bagaimana kita membandingkan siapa yang besar, siapa yang kecil di antara P dan Q-nya? Coba perhatikan nilai A-nya. Nilai A-nya itu berada di antara 0 dan 1. Kita misalin aja. Ya, kita misalin nilai A-nya itu kita misalkan sepertiga nih. Nah, atau bentuk lain dari sepertiga 3 pangkat negatif 1. Nah, maka kita bisa hitung nilai Q-nya. Ya, nilai Q kita adalah A log 3. Ya kan? Nah, jadi ini 3 pangkat min 1. Karena nilai A-nya 3 pangkat min 1. Log 3. Nah, sesuai dengan sifat logaritma. Min 1-nya bisa kita letakkan di depan nih. Ya, min 1 kali 3 log 3. Nah, ini kita coret, hasilnya min 1 gitu ya. Karena 3 log 3 itu 1 nih ya. 3 log 3 1 kali ini hasilnya min 1. Nah, berarti nilai Q-nya min 1. Nah, sekarang kita bandingin dengan nilai P-nya ya. Ini nilai P-nya. Oke. Nah, tadi kan kita substitusi aja nilai A-nya ini dengan 3 pangkat min 1. Nah, sehingga ini 1 kurang 3 pangkat min 1 log 3. Nah, tadi kan sudah kita hitung tuh ya. 3 pangkat min 1 log 3 itu kan hasilnya min 1. Berarti ini kita bisa ganti min 1, ya kan? Nah, kita ganti min 1, berarti 1 dikurang min 1, hasilnya 2. Nah, ini adalah nilai P-nya, dan ini adalah nilai Q-nya. Nah, terlihat jelas di sini bahwasanya nilai P-nya lebih besar daripada nilai Q-nya ya. Karena P-nya 2, Q-nya min 1. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, nilai P kita itu adalah lebih besar daripada Q, ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah A ya, ini dia. P lebih besar daripada Q. Oke. Nah, misalkan adik-adik tadi ambil A-nya ini nggak sepertiga, itu boleh aja ya. Misalkan A-nya itu 1/2. Yang penting dia di antara 0 dan 1 ya. Jadi nggak harus A-nya itu sepertiga gitu ya. Nah, yang paling penting tuh nilai A-nya berada di antara 0 dan 1. Nanti jawabannya pasti tetap sama kok. Oke. Nah, oke, Kak, rasa itu aja untuk ngejawab soal nomor 4. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kelima. Nah, kita coba lihat soalnya. Bilangan real X memenuhi persamaan 2 log 4 log 4X plus 1 dibagi dengan 3 log 9 sama dengan setengah ya.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, kita punya nilai P itu adalah X. Artinya kita harus cari nilai X ini berdasarkan ini. Kemudian Q-nya adalah 4. Oke. Jadi kita coba bandingi antara P dan Q-nya. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu persamaan logaritmanya. 2 log 4 log 4x plus 1 ya dibagi dengan 3 log 9 sama dengan setengah. Oke. Nah, di sini kita bisa hitung 3 log 9-nya, itu hasilnya 2 ya. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke ya. Jadi kita bisa buat gini, jadi 2, ini jadi setengah. Nah, kemudian yang ini tetap kita tulis aja dulu ya. Kita tulis aja dulu, ini 4x tambah 1-nya kita tulis. Nah, 2 di kiri dan di kanan kita bisa coret karena nilainya sama. Sehingga kita bisa buat jadi kayak gini nih. Ya, kita bisa buat jadi 2 log 4 log 4x tambah 1 ya sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita coba balikkan ke bentuk asal perpangkatannya atau bentuk perubahan dari logaritmanya. Jadi ingat lagi kan sifat logaritma itu kan misal gini nih. A pangkat B sama dengan C. Ini kan bisa ditulis menjadi logaritma A log C sama dengan B gitu ya. Nah, jadi kita ubah ke bentuk perpangkatan aja soal ini. Jadi 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 4 log 4x tambah 1 ya, sesuai dengan sifat yang ini tadi. Oke. Nah, jadi kan ini kita bisa buat 4 log 4x tambah 1 sama dengan 2 ya kan. Nah, kemudian kita balikkan lagi ke sifat bentuk perpangkatan ya. Kita balikkan lagi ke perpangkatan. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 4x tambah 1. Nah, ini jadi 16. Ini 4x tambah 1 ya. Jadi 16 kurang 1, kita pindahkan si satunya jadi 4x. Nih. Nah, jadi ini 15 sama dengan 4x. Sehingga x-nya adalah 15 per 4. Nah, itu adalah nilai x-nya. Coba kita bandingkan nilai dengan nilai q-nya ya. Ini adalah 15 per 4. Kalau kita bagi 15 bagi 4 tuh 3, sekian ya. Nah, karena kalau dia 4 berarti itu 16. Nah, cukup terlihat jelas bahwasanya nilai P-nya itu lebih kecil daripada nilai Q-nya. Karena nilai P kita di sini 3 sekian ya, 3, sekian. Nilai Q-nya adalah 4. Berarti nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Jadi choice yang tepat itu adalah B ya. P lebih kecil daripada Q. Oke? Bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja untuk soal yang kelima. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah ini di soal yang ke-6 atau soal yang terakhir di video kita kali ini. Nah, kita coba lihat soalnya. Jika X adalah sinus 30 derajat dan A log X ditambah A log 2X plus 1 sama dengan B, maka nilai dari 2 pangkat 2021 B plus 1 adalah. Oke ya. Nah, pertama nilai sinus 30 itu kita cari dulu ya. Jadi kan X-nya itu adalah sin 30. Sin 30 itu nilainya setengah. Coba diingat lagi ya, sudut istimewa pada pelajaran trigonometri. Kemudian kita bisa coba selesaikan persamaan logaritmanya. A log X ditambah A log 2X tambah 1 sama dengan B. Nah, sesuai dengan sifat logaritma yang udah Kak bahas di part pertama, yaitu A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C ya, kita bisa ubah jadi sifat perkalian. Sehingga soal ini kita bisa ubah jadi perkalian ya, karena di sini tambah dan ininya sama ya. Nah, jadi ini A log X dikali 2X tambah 1 sama dengan B. Nah, kita punya nilai X itu adalah setengah. Artinya ini kita bisa ganti dengan setengah. Jadi A log setengah dikali 2 dikali setengah ditambah 1 sama dengan B. Nah, ini kita bisa coret ya. Tinggal A log setengah 1 tambah 1 ya. Nah, jadi A log setengah, nah ini 2 sama dengan B. Kita coret lagi, tinggal A log 1 sama dengan B. Nah, kita ubah ke bentuk perpangkatan. Jadi A pangkat B sama dengan 1. Nah, kita bisa buat A pangkat B sama dengan 1. Oke. Nah, itu dia.
kita ubah ke bentuk perpangkatan ya, sehingga kita dapat A pangkat B sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah A pangkat 2021B ditambah 1. Jadi ini kita bisa buat sesuai dengan sifat perpangkatan yang ini, jika ada dikit lupa. A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A, B kali C. Sehingga ini kita bisa ubah sesuai dengan sifat ini ya. Kita ubah A pangkat B bisa diubah menjadi seperti ini ya. Nah, A pangkat B dipangkatkan lagi dengan 2021 ditambah 1. Nah, A pangkat B-nya 1 dipangkatkan 2021 ditambah 1 sehingga 1 dipangkatkan 2021 tetap 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi jawaban pada soal kita ini adalah E, yaitu 2. Oke, bisa dipahami penjelasan dari Kakak? Nah, karena saya itu aja pembahasan kita kali ini untuk materi soal TPS dengan submaterinya adalah logaritma. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang ingin ditanya boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti Kak coba bahas dan diskusikan dengan adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton channel KPMat, dan jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.